Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fandi Pratama, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, prodinya Pendidikan Khusus angkatan 2019. Saya di sini akan membahas tentang pengembangan bakat dan kreativitas untuk anak berkebutuhan khusus. Khususnya pada bakat verbal linguistik, anak berkebutuhan khususnya adalah tunanetra. Sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, apa definisi dari tunanetra. Menurut KBBI, pada edisi kelima tahun 2016, tunanetra memiliki arti tidak dapat melihat atau buta. Istilah tunanetra dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas termasuk ke dalam penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik ini adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi panca indera. Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni mendefinisikan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan, biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Dalam studi saya di pendidikan khusus, tunanetra memang dibagi menjadi dua, yaitu low vision dan totally blind. Low vision di sini adalah tunanetra tersebut masih memiliki sedikit sisa penglihatan, sedangkan totally blind adalah buta total. Nah, setelah membahas tentang tunanetra, teman-teman juga harus tahu nih tentang kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan untuk menggunakan kata-kata. Jadi teman-teman itu bisa dengan mudah memberikan kata-kata, dengan mudah bercerita, dengan mudah menulis, dengan mudah mempelajari bahasa asing, dan dengan mudah juga dapat menyampaikan humor-humor. Itu adalah kecerdasan verbal linguistik. Ahli psikologi perkembangan dan guru besar pendidikan pada Graduate School of Education Harvard University Amerika Serikat, yaitu Howard Gardner, mengembangkan suatu teori, yaitu teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dipublikasikannya pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Hal yang melatar belakangi Gardner menemukan teori ini adalah banyak pendidik yang melakukan kekeliruan, yaitu menganggap tes IQ sebagai satu-satunya cara untuk mengukur kecerdasan anak. Howard Gardner pun menuliskan setidaknya ada 8 jenis kecerdasan. Di antaranya ada kecerdasan verbal linguistik yang telah kita bahas tadi, kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan mengontrol gerak tubuh dan mengelola objek, kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasikannya. Yaitu ada lagi kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati dan bisa juga memberi motivasi. Setelah itu ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami perasaan sendiri dan mengendalikan emosi. Ada juga kecerdasan logis matematis, yaitu kepekaan si anak terhadap hal yang bersifat matematis dan numeris. Ada juga yang namanya kecerdasan musikal. Kecerdasan ini dapat menciptakan irama dan nada-nada. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini mampu mengenali spesies-spesies. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada kecerdasan verbal linguistik untuk tunanetra. Karena hal itu adalah hal yang mungkin dilakukan oleh tunanetra. Karena dengan tunanetra menguasai kecerdasan ini, dia dapat bercerita dengan baik, dia dapat mengajar dengan baik, dan dia juga dapat menjadi komika, teman-teman. Nah, berikut ada cara meningkatkan kecerdasan verbal spasial bagi tunanetra. Setidaknya ada 7 cara untuk meningkatkan kecerdasan verbal linguistik untuk tunanetra. Yang pertama adalah bermain teka-teki silang atau acak kata. Karena dengan permainan ini kita dapat menambah pembendaharaan kata-kata serta melatih wawasan juga. Yang kedua, ada menulis jurnal atau buku harian. Ini adalah cara yang paling mudah untuk meningkatkan kecerdasan verbal linguistik karena siapa saja bisa menulis buku harian dan tidak butuh kalimat yang terlalu sulit, tidak juga butuh kalimat yang terlalu formal untuk menulis buku harian. Kau hanya harus menulis apapun yang ingin kau tulis hari itu. Yang ketiga, ada membaca. Mungkin terdengar remeh, tapi membaca ini juga salah satu cara untuk meningkatkan kepintaran atau kecerdasan verbal linguistik.
Nah, membaca ini tunanetra bisa membaca buku apapun, khususnya buku yang sudah diterjemahkan ke huruf Braille. Atau jika memang buku tersebut belum diterjemahkan ke huruf Braille, bisa meminta bantuan orang awas agar dapat memaknainya dengan baik. Yang keempat, bisa mengikuti kursus menulis. Yang kelima juga bisa menekuni bahasa asing. Ada banyak bahasa yang bisa dikuasai. Yang keenam, dapat menulis seperti puisi, cerpen, esai, atau bahkan lirik lagu. Yang terakhir, tunanetra bisa menonton film dengan ditemani orang awas tentunya. Supaya apa? Supaya bisa lebih memahami filmnya. Nah, terdapat pula teori 4P, yaitu pribadi, proses, pendorong, dan produk. Yang pertama ada pribadi, di mana individu tersebut muncul keinginan untuk mencoba hal baru, yaitu bisa mencoba memahami banyak karya tulis dan terus-menerus penasaran dengan banyak karya visual. Nah, untuk karya visual ini tunanetra lagi-lagi bisa ditolong oleh teman-teman awas. Berikutnya ada proses. Pada tahap ini kita bisa melihat individu tersebut untuk mencoba terus-menerus dan menekuni untuk meningkatkan verbal linguistiknya. Berikutnya ada pendorong. Nah, di pendorong ini terdapat dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, internalnya itu adalah motivasi yang muncul dari diri si tunanetra tersebut. Karena jika dia sudah memiliki motivasi dalam diri, maka dia akan dengan mudah memahami apa yang dia baca, dia dapat memahami apa yang dia kerjakan, khususnya yang berhubungan dengan verbal linguistik. Selanjutnya eksternal. Apa itu eksternal? Eksternal adalah dari luar atau motivasi-motivasi yang muncul dari lingkungan sekitarnya, khususnya dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga dan guru-gurunya. Nah, dorongan dari luar selain berupa motivasi, bisa juga berupa bantuan, seperti menjadi teman awas dari tunanetra tersebut. Nah, yang terakhir adalah produk. Produk ini tentunya disabilitas tunanetra tersebut dapat menguasai banyak bahasa nantinya dan dapat menciptakan banyak karya sastra, serta dapat bercerita dengan baik dan benar. Dan dalam segi humor, mungkin juga tunanetra tersebut bisa menjadi komika yang handal tentunya. Nah, itu dia semua yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.